Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Niki Febrian dengan NIM 220600134. Saya akan membuat tugas video dari ekonomi pembangunan dengan judul Perumusan Kebijakan Pembangunan serta Peranan Pasar Negara dan Masyarakat. Oke, pertama kita akan membacakan dari judul tersebut, yaitu pemerintah telah memainkan peran penting dalam keberhasilan pembangunan di negara-negara Asia Timur, di bagian lain dunia, termasuk sejumlah negara di Afrika, Amerika Latin, dan Karibia, serta di beberapa negara transisi. Pemerintah seringkali tampak menghambat alih-alih, membantu serta membatasi pasar alih-alih memfasilitasi peran pasar dalam pertumbuhan dan pembangunan. Bab ini mengkaji keseimbangan dan hubungan antara negara dan pasar dalam proses pembangunan ekonomi. Mencapai keseimbangan yang tepat antara pasar swasta dan kebijakan publik merupakan suatu tantangan pada tahun-tahun awal pembangunan pasca Perang Dunia II dan dekolonisasi. Pandangan bahwa negara merupakan pendukung pembangunan yang baik hati bagian mendominasi, setidaknya secara implisit. Namun catatan korupsi, tata kelola yang buruk, dan negara yang digeografi oleh kepentingan pribadi di banyak negara berkembang telah membuat pandangan ini memudar. Belakangan ini, pandangan negatif terhadap pemerintah sangat mendominasi, tetapi hal ini pun lebih didasarkan pada teori ketimbangan fakta dan gagal menjelaskan pentingnya peran konstruktif yang dijalankan pemerintah di banyak pengalaman pembangunan yang berhasil, terutama di Asia Timur. Sekarang titik tengah telah muncul yang mengakui kekuatan dan kelemahan dari peran publik dan swasta, sehingga memberikan analisis dengan dasar yang lebih mengenai kesalahan yang terjadi dalam tata kelola pembangunan dan kondisi di mana kecacatan ini dapat diatasi sembari mengapresiasi peran masyarakat. Pembagian yang lebih cermat antara sektor-sektor ini juga makin diapresiasi. Bukan saja sektor publik dan swasta seringkali bekerjasama secara konstruktif, tetapi batas antara sektor-sektor ini tidak selalu kentara. Memang seperti yang dikemukakan oleh Elinor Ostrom, peraih Nobel Ekonomi 2009, kita harus mengapresiasi bahwa sebagian fenomena tidak sesuai dengan ekonomi pasar negara. Dalam bab ini, kita akan membahas peran dan keterbatasan perencanaan dan pembuatan kebijakan pembangunan yang dilaksanakan di negara berkembang, mengupas masalah-masalah dalam transisi ekonomi menuju perekonomian pasar yang lebih kompetitif, dan mengangkat beberapa pertanyaan fundamental seperti peran yang tepat bagi negara dan bagaimana aktivitas ekonomi sektor publik dan swasta dapat saling mendukung. Kita akan memulai dengan ulasan singkat mengenai hakikat perencanaan pembangunan dan sebuah ringkasan mengenai berbagai masalah perencanaan yang umum. Setelah membahas argumen utama yang mendukung maupun yang menentang peran perencanaan di negara berkembang dan menelaah secara singkat berbagai mode-mode perencanaan dan penilaian proyek, kita akan membahas cara-cara untuk melaksanakan transisi ekonomi menuju perekonomian pasar dan mengevaluasi berbagai argumen yang mendukung maupun menentang peran pemerintah di negara-negara berkembang kontemporer. Khususnya kita akan membahas konsensus Washington mengenai kebijakan pembangunan dan keterbatasan, serta mendiskusikan kemajuan dalam upaya pembentukan suatu konsensus baru. Kemudian kita akan membahas sejumlah teori terbaru tentang perumusan kebijakan pembangunan, termasuk berbagi studi mengenai dampak proses politik pada kualitas keputusan kebijakan. Terakhir, kita akan mengkaji 3 tren penting dalam tata kelola dan reformasi, menangani masalah korupsi, menerapkan desentralisasi, dan mendorong partisipasi pembangunan dan dengan basis yang luas. Terakhir, kita akan menganalisis perilaku dari sektor ketiga, yaitu masyarakat sipil atau sektor masyarakat meliputi lembaga swadaya, masyarakat LSM, dan perannya yang semakin penting dalam pembangunan ekonomi. Bab ini diakhiri dengan studi kasus mengenai salah satu LSM terbesar yang berasal dari negara berkembang, dari Bangladesh, yang kini
juga bekerja di beberapa negara berpendapatan rendah lainnya. Orang di negara-negara berkembang yang mempertanyakan kelayakan atau kecocokan perusahaan dan penerapan perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan telah menjadi gaya hidup dalam kementerian pemerintah, dan setiap 5 tahun atau lebih perencanaan pembangunan terbaru disebut dengan begitu meriah. Perencanaan nasional secara luas diyakini memberikan mekanisme kelembagaan dan organisasional yang penting dan mungkin satu-satunya untuk mengatasi hambatan utama pembangunan dan menjamin tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Untuk mengejar ketertinggalan dari para penjajahnya, negara-negara miskin diyakinkan bahwa mereka memerlukan perencanaan nasional yang menyeluruh. Sayangnya, riwayat perencanaan selama ini tidak menggambarkan apa yang telah dijanjikan sebelumnya. Tetapi, kerangka kerja kebijakan pembangunan yang komprehensif dapat memainkan peranan penting dalam mempercepat pertumbuhan, mengataskan kemiskinan, dan mencapai sasaran pembangunan manusia. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang hakikat perencanaan pembangunan. Dalam hakikat tersebut, perencanaan ekonomi bisa kita artikan sebagai upaya-upaya yang dilakukan secara sengaja oleh pemerintah untuk mengkoordinasikan pembuatan keputusan ekonomi dalam jangka panjang, serta untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan dalam beberapa kasus tertentu juga untuk mengendalikan tingkat dan pertumbuhan variabel-variabel ekonomi pokok dari suatu negara: pendapatan, konsumsi, penyerapan tenaga kerja, investasi, tabungan, ekspor, impor, dan sebagainya. Demi tercapainya tujuan-tujuan pembangunan yang telah ditetapkan sebelum sudah buah rencana ekonomi plan. Pada dasarnya adalah serangkaian target ekonomi kuantitatif tertentu yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu dengan menerapkan strategi yang tepat untuk mencapai target-target tersebut. Rencananya ekonomi dapat bersifat komprehensif atau parsial. Sebuah rencana komprehensif menetapkan target-target yang meliputi seluruh aspek atau sektor penting dari ekonomi nasional. Rencana parsial hanya meliputi bagian tertentu dari ekonomi nasional, sektor industri, pertanian, sektor publik, sektor luar negeri, dan sebagai terakhir proses perencanaan sendiri dapat digambarkan sebagai pelaksanaan di mana pemerintah pertama-tama memilih secara sosial, kemudian menetapkan berbagai target, dan akhirnya menyusun kerangka kerja untuk implementasi, koordinasi, dan pemantauan rencana pembangunan. Para penunggu perencanaan ekonomi bagi negara-negara berkembang berdalih bahwa perekonomian besar yang tidak terkendali dapat dan memenang sering menyebabkan negara bersekutu mengalami dualisme ekonomi, pasar yang tidak stabil, investasi yang rendah di sektor-sektor utama, serta lapangan kerja yang rendah. Secara khusus, mereka mengklaim bahwa ekonomi pasar tidak diserahkan untuk tugas operasional utama dari negara miskin, mobilisasi sumber daya yang terbatas, demikian upah sehingga akan mengadakan perubahan struktural yang diperlukan untuk merangsang pertumbuhan yang berkelanjutan dan seimbang bagi perekonomian secara keseluruhan. Perencanaan dengan demikian mulai diterima sebagai sarana yang penting dan inti dalam memandu dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di hampir semua negara berkembang. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang perencanaan dalam negara-negara berkembang dengan sistem perekonomian campuran. Dengan judul sebagian besar rencana pembangunan telah dirumuskan dan dilaksanakan dalam kerangka kerja perekonomian campuran negara-negara berkembang. Perekonomian ini dicirikan dengan adanya kelembagaan di mana sebagian lagi dikuasai oleh sektor publik. Proporsi kepemilikan dan kendali kedua sektor bisa dikatakan terrealisasi dari pihak lainnya, namun perekonomian campuran seringkali ditandai dengan adanya kepemilikan dan kendali pemerintah dalam jumlah yang substansial. Sektor swasta negara berkembang biasanya meliputi 4 untuk mempelajari pribadi nasional untuk bagi lagi yang mulai mengembangkan. Sektor swasta tradisional terdiri dari usaha pertanian berskala kecil dan toko kerajinan dengan menjual sebagian produk ke pasar lokal. Yang kedua, usaha komersial yang menyediakan jasa pembeli individu yang keluarga dalam sektor-sektor formal dan informal perkotaan. Yang ketiga, perusahaan komersial yang berukur menengah dalam bidang pertanian, industri, perdagangan, dan persekutuan dioperasikan oleh wirausahaan lokal. 4. Perusahaan manufaktur besar, perusahaan tambang, dan perkebunan besar yang dimiliki asing secara menyeluruh, atau sebagian yang mengutamakan pasar luar negeri, namun terkadang dengan penjualan pasar lokal yang substansial. Modal perusahaan biasanya berasal dari luar negeri, dan sebagian besar hasil dari modal ini mengalir ke luar negeri. 5.
Perusahaan yang relatif besar dan jumlah terus bertambah, berbasis dan relatif, dikelola dan dimiliki oleh pihak lokal, dan seringkali terdaftar bursa efek nasional dengan negara seperti Brasil, Rusia, India, dan Cina, tetapi lebih sering terdapat di negara berpenghasilan menengah ketimbang berpendapatan rendah jalan negara maju. Iya bang. Angke sih terlalu. Kenapa kalau kecil nanti mah? Ayi abis. Kalian tenggorokannya. Kalian tenggorokannya. Udah berapa menit tuh? 10 menit tapi 10 menit. Semua lu. takut lah. Dalam saku tak tu? Ikut nampak asap memang. Ini mana nak? Ambil waktu 10 minit lah. Hah? Kajian 10 minit lah. Tapi kau masuk ke? Kau tahu bayi tu? Ada. Si sunset di sana. Di mana? Sunset. Tumben kan cewek sunset mah. Saya lagi keluar. Ini tadi mati lekor asoknya kesinan. Iya lah. Ini besok dah fix nak masuk. Pagi esok lah. Ya. Kita juga minum buku. Tak ada isinya. Oh, aku makan tangan. Wah, bakar. Dosa. Apa? Aku datang ya? Apa? Musik HP. Dulu kali. Itu lagi yang awak beli laptop ni. Aku mesti laptop. Ya, kaca. Pokoknya semua yang berkaca bisa juga. Lensa. Kau dah pikir. Pina ni. Pensel Apa ni. nak? Tak ada ketua itu Dia buat. 12 ribu. Kopi bawa sini Padang lah. Mana nanti? Bisa kau pina hadiah pina juga mah. Ada datang ke nikahan kau dapat pina yang ameh. Juga mah.
Itu sisi ya. Ya. Apa? Kopi aduh yang kalau kita buat kopi dah teh nah. Berlebih ambil kata masa dia dalam tas. Ambil lebih. Wah, banyak kalau peti ya. Ya, peti negara. Ini saya. Cuma dia ingin ngecek 150 tu jadi ambigu. Peti pribadi mana? Iya. Kecuali pemik. Aduh. Awak jadi kota Dewan. 80 juta gitu nak. Dia Satu sampai satu. Nyewa sampai sekitar tu mahal. Nyewa gedungnya, Makannya, catering mah. itu pasti yang kayak atasan-atasan pasti nginap nak. Pasti Nginap mele. menginap. Biasanya kan pangeran. Dia yang ate-ate tu makannya pakai VIP mah. Ada tulisannya VIP once. Kalau itu lah. Itu mahal deh tu. Ya kalau pikir. Kalau tidak dia lah itu. Ku lama nak. Ya. Di bawah tu awak yang balik. Buku sekolah. Buku sekolah tu ate. Statistika yang banyak mah. Nah, dosia semester kini kita terus elok. Apa? Elok sedih. Dosia semester kini. Iya. Semester pinang mah dari buku banyak lah nak tu dah baca mah. Cuma untuk absen saja. Menyempit di kos lah. Statistika lengkap mah. 3 Jilid 1, jilid Oh, 2 dia semester 1 ya Pak Pan. 2 nak 2, 3, 4. Kok di pasal ni kau ambil itu ya? Lama. Waktu kan ada pakai tambah anjing kan nak yang awak tu pakai yang kalau main kau antara tambah situ nak oi nak muai ke tiba-tiba lah Rumah. nak kalau rumah pasti berbunyi setidaknya berbunyi tak kan bunyi kan mati sini tiba-tiba Kurang ventilasi. ventilasi banyak ventilasi mah kok ambil dek kaca kadang tu ya Kalau nak do kacau nak tengok ya. Abang ya. Patang pertanian tu telah jago kan absen kan telah tenang dia tak Ya. telah jago lah sama tengok dia Ada tahu. Saya buat. oh tak tahu ada absen Zoom tu kan? dia Zoom tu tak tahu apa tu ibu tu ngecek online sangko online awak saya kayak online biasa tiba-tiba telepon nak sama Iki tungguin dia nelpon lah oh absen je kerja dia masuk Zoom lah terus selesai orang ngecek absen saya langsung awak ngecek bu absen saya bu itu muka tu on cam muka-muka jago ikut itu ibu tu tak kenal ambil saya macam jumping Sebut tengok. Untung dapat 2 orang tak kuliah ibu lah.
Diskon. Ya, nak aku mau bilang ni. Walaupun tu ni, Ya. ibu aku ni berfikir kadang lupa kan. Cak lah sana ini. Ibu tu saya dah tahu je dia. Mau mana kita beli anak pada lu ni macam ada ni. Eh, Sekte saya. ya awak dah lama sama ibu tu. Iya. Masa tiga lah. Mat, kira mana kas. Oh pokoknya 3 Muhammad lah. Iki, Wan, awak. Rezeki. Ya, nampak saya rezeki awak. Awak ada tu. Rezeki lah. Siapa yang tak ada nama ibu tu mata. Cuma ibu tu pasti tanda sama orang. Kalau setiap semester ada lah. Macam ni orang biasa tu. Kamu Macam dulu. aku senang lebih mikir. Banyak aku tinggal bekon. Bisa tu cik semester tu dia ambil sebenarnya. Bisa Tak lah. bisa lah. Ini ganjil sama ganjil. Tapi dia bisa tak bersekolah. Selimut. Yo kini dek sengaja untuk Matematika bisa lah dia ambil semester 2 petang. FEB ku sengaja kini diambil tuh kayak dikosongan banyak gini supaya yang ulang sebelumnya tuh masuknya ke sini gitu. Oh total ambil cuma 21 SKS ya. Itu udah masuk ke KKN. Jadi kan awak total 20 SKS nak. Nah itu sengaja dikosongan tuh 3 SKS. Sama SKS tuh cuma 9 balik ini. Oh ada satu dia kan bersekolah. KKN 2 ya. SKS nak. Bisa menambil tu. 82 je. Aku Kalau 2 tu tambah bu. MTK. Iya. aku ini Bu ini tu. Kalau 2 tu tambah 3 orang nambah je. Dia masih ragu. biasa Susah langsung. lah. Terus tadi. Kok bisa diambil langsung. Memang ia capek lah ni mah. Ini kan ada tulisan MTK 1, MTK 2. Ia tekan 2 tu. Nah, ini langsung. Kalau matematika 1 anak mu. Matematika ekonomi Kalau matematika 2 2 ya. Matematika 2 ekonomi 2. Aku mungkin dek BEM itu lah. Iya sibuknya di BEM. Mau biar dia skripsi lah muak pada mula-mula. Kau melang bersabar mak skripsi yo, melang yo. Kalau skripsi kan penuh lampu kan kesinan saya fokusnya. Oh namu tamat 3 tahun 3,5 tahun yo dinikmati saya. Sampai tahun, sampai setengah. Tajam tu tahu. Kok bisa sampai tahun ya? Ya sih tiap 3,5 namu tersasar mana? Besok di kampung juga suntuk Sana lah. bisa 3 sama. Cuma di Ada kampung ni bisa 3 sama. Ambil sih gula secara 6 besok misalnya. Tapi misalnya. Kalau dapat kan sampai ulang masih perlu saya kan. Bisa lah. cuma pasti besok skripsi je. besok dapat kerjaan juga nak langsung dapat pasti gabut dia di kampung lah kamu nggak tu Abang kau dapat je. ini sedang daftar Dia dah cakap next time. ada tanya ini ke Padang lah tes cuma nak tahu apa Kisah tu. Yang berpek soal nak nanti masuk yang sampai sini sampai beliau ni. Beliau ni tantu dia. iya Beliau ni masuk di sini. tapi kalau nyo pandai nak ancak kuliah Jaga dia buat anu. Jadi je dia ni. iya kalau nyo dia Agak kebagak estate tu. sudah dari sini tapi kalau nyo kayak suka membaca suka belajar ancak kuliah Tu maksudnya PDN. Iya. Hall PDN kan. kalau nggak kedinasan masuk Sasaran. Dia tu kan. oh kalau warna bisa padi kata ya kedinasan masuk kan nggak mau kuliah ya
Tiga banyak bi. Dan anak saya tak kenal ini. Dulu masih main SD mah. Dulu SD saya nyampe taruh sikal. Main saya. Oke, kita akan membahas tentang logika perencanaan pembangunan. Penerimaan awal penata perencanaan secara luas sebagai alat pembangunan dilandasi oleh sejumlah argumen ekonomi kelembagaan. Berbeda dari berbagai argumen ini, ketika akan membahas 4 argumen yang paling sering dikemukakan. Kegagalan pasar di negara berkembang dihinggapi oleh berbagai ketidaksempurnaan struktur operasi pasar komoditas, dan faktor produksi seringkali dikelola dengan buruk, dan keberadaan harga yang terdistorsi seringkali berarti bahwa produsen dan konsumen merespon sinyal insentif ekonomi yang kurang mencerminkan biaya real bagi masyarakat atas berbagai barang jasa dan sumber daya. Oleh kerana itu, diyakini bahwa pemerintah berperan penting dalam mempenetrasikan pasar yang memodifikasi harga terlebih lagi. Kegagalan pasar untuk menetapkan harga faktor produksi secara tepat diasumsikan mengakibatkan adanya disparitas bruto antara penilaian sosial dan swasta dari proyek investasi alternatif, sehingga tanpa adanya campur tangan pemerintah, pasar akan menghasilkan misalokasi sumber daya pada saat ini dan di masa depan, atau paling tidak menghasilkan alokasi sumber daya yang tidak memenuhi kepentingan sosial dalam jangka panjang. Argumen daya yang tidak memenuhi kepentingan sosial dalam jangka panjang, argumen kegagalan pasar. Ini mungkin merupakan alasan yang paling sering diajukan atas peranan pemerintah yang luas di negara-negara dunia ketiga. Berbagai macam kegagalan pasar pemerintah dalam hal beberapa bab sebelumnya, tetapi tinjauan singkatnya akan diuraikan sini. Ada 3 bentuk umum kegagalan pasar yang dapat kita amati. Pasar tidak bisa berfungsi dengan baik atau tidak ada pasar sama sekali. Terdapat pasar tetapi tidak menghasilkan alokasi sumber daya yang efisien, dan pasar memberikan hasil yang kurang layak ketika diukur berdasarkan tujuan sosial ketimbang alokasi sumber daya. Kegagalan pasar dapat ditimbul oleh situasi di mana biaya atau bermanfaat sosial berbeda dengan biaya bermanfaat pribadi, perusahaan atau konsumen. Barang publik, eksternalitas, dan kekuatan pasar menjadi contoh. Pada kasus barang publik, barang penumpang gratis terkecuali dengan biaya yang tinggi, sehingga mengecualikan individu yang enggan membayar atas subsidi. Barang publik ini tidak efisien secara ekonomi. Dengan tak adanya eksternalitas, konsumen dan perusahaan tidak harus membayar semua biaya yang ditimbulkan atau tidak bisa mendapatkan semua manfaat yang dihasilkan dari kegiatan yang mereka lakukan. Kegagalan koordinasi muncul ketika beberapa agen ekonomi diuntungkan apabila mereka dapat bekerjasama melakukan suatu tindakan yang sama. Semua atau sebagian besar agen ikut berpartisipasi tetapi akan dirugikan dengan melaksanakan tindakan tersebut saat hanya segelintir agen saja yang ikut berpartisipasi. Terlebih lagi, pembangunan ekonomi merupakan proses perubahan struktural pasar. Mungkin efisien dalam mengalokasi sumber daya pada agen yang memungkinkan beberapa industri muncul, industri lain menurun, tetapi mungkin tidak efektif dalam memproduksi. Perubahan besar yang bersifat diskontinu dalam struktur ekonomi yang mungkin krusial dalam pembangunan jangka panjang. Suatu negara, lihat bab 4 jilid 1. Kekuatan pada pasar muncul ketika perusahaan terdapat terjadi dalam skala hasilnya semakin meningkat. Pasar modal terutama rentan terhadap kegagalan akibat hubungan interaksinya dengan penciptaan. Pada penggunaan informasi memiliki ciri khas barang publik. Maklumat distribusi pendapatan yang lebih merata pun dapat dianggap sebagian. Astagfirullahaladzim.
Bantuan luar negeri berbesar rencana pembangunan rinci seringkali menjadi cara perlu untuk memperoleh bantuan luar negeri bilateral maupun multilateral dan memajukan dalam pelayanan yang pemerintah dan mereka akan digunakan sebagai lahan bersama tindakan yang sesuai dengan baik konsisten. Oke, selanjutnya kita akan membahas peluang pertumbuhan agregat, memproyeksikan variabel makro. Model perencanaan yang pertama dan saling mendasar yang digunakan di hampir semua negara berkembang adalah model pertumbuhan agregat. Model ini menggambarkan seluruh perekonomian yang diwakilkan oleh sekumpul variabel ekonomi terbatas yang dianggap sangat penting dalam membentuk tingkat dan laju pertumbuhan output nasional. Sebagainya, model pertumbuhan agregat memberikan metode yang paling praktis untuk meramalkan pertumbuhan output dan mungkin juga lapangan kerja dengan periode 3 hingga 5 tahun. Apa semua model demikian mencerminkan sedikit varian dan model hasrat dengan sedikit pertumbuhan GDP dan rasio modal output nasional yang dikatakan model lembar yang dapat digunakan untuk mensucikan jumlah atau tingkat tabungan domestik yang dibutuhkan untuk mencapai target tersebut. Biasanya, jumlah tabungan domestik yang dibutuhkan dia tidak akan dapat merealisasikan hanya dengan mengandalkan fungsi tabungan yang ada, sehingga masalah dasar kebijakan mengenai cara mendapatkan tambahan tabungan domestik atau bantuan luar negeri pun muncul untuk kepentingan perencanaan. Model Harrod Domar biasanya dirumuskan sebagai berikut. Kita mulai dengan asumsi bahwa rasio total output terhadap modal dapat diproduksi sebanyak konstan, sehingga dengan rasio modal output marginal kemudian kita asumsikan bahwa porsi konstan S atau Y selalu dibilang S, sehingga tentu saja kebanyakan proses pembentukan kebijakan pembangunan tidak menganggap produktivitas sebagai variabel oksogen. Tetapi secara efektif berfokus untuk meningkatkan tetapi berdasarkan tingkat pertumbuhan angkatan kerja, tingkat pertumbuhan produktivitas yang diarahkan pertumbuhan angkatan kerja dapat dihitung dari informasi demografis yang tersedia dan sedangkan perkiraan pertumbuhan produktivitas biasanya didasarkan pada dalam masa lalu yang didasarkan asumsi tingkat kenaikan konstan, maka persamaan 11/6 dapat digunakan untuk memperkirakan apakah tabungan domestik akan cukup menyediakan sejumlah kesempatan kerja baru bagi angkatan kerja tersebut. Tambah satu cara untuk melakukan adalah dengan menggunakan fungsi Tunggu S menjadi setidaknya 2 komponen. Oke, selanjutnya persoalan implementasi rencana dan kegagalan rencana. Hasil dari perencanaan pembangunan umumnya menyebabkan penolakan yang semakin meluas terhadap perencanaan pembangunan komprehensif yang didasarkan atas kinerja yang buruk, memiliki jumlah hasil yang bersifat pragmatis. Yang paling penting dalam penerapan sistem ekonomi yang lebih berpotensi pasar di mayoritas negara berkembang. Apa yang salah? Mengapa euforia awal mengenai perencanaan beransur-ansur berubah menjadi kecewaan dan penolakan? Kita dapat mengidentifikasikan dua rangkaian jawaban yang saling terkait. Yang satu berkenaan dengan ketimpangan antara manfaat ekonomi secara teoritis dan hasil praktis dari perencanaan pembangunan, sedangkan yang lainnya berkenaan dengan kelemahan berdasarkan dalam proses perencanaan pembangunan, terutama terkait dengan kapasitas administratif
etika politik dan pelaksanaan rencana teori versus praktis argumen ekonomi utama mengenai perencanaan telah diuraikan sebelum secara tingkat pada bab ini. Kegagalan pasal perbedaan antara penilaian swasta dan sosial mobilisasi sumber daya koordinasi investasi dan lain ternyata pengalaman perencanaan dalam mencari atas pengalaman perencanaan ini menggunakan bawah. Waktu dulu apakah perencanaan tersebut dapat memberikan cara menggunakan bagaimana dalam misal. Saya kalau pun sedikit sekali kerana perencanaan ini jangan sekali mengkomen dan rompan untuk mengetahui bahasa spesifik dari hukum keluar pasar dan tanggapan agar peran pemerintah dan menyelesaikan perbedaan antara penilaian swasta dan sosial atas manfaat dan biaya. Kebijakan pemerintah bagi berbagai sekali ketimbang menyelesaikan perbedaan ini kepada pemerintah. Alih-alih kegagalan pasal kebijakan pemerintah seringkali cenderung menikah alih-alih menggunakan perbedaan antara penilaian swasta sosial. Sebagai contoh, kebijakan publik telah meningkatkan tingkat upah di atas upah bayangan tenaga kerja atau nilai kelangkaan melalui berbagai instrumen berbagai peraturan upah minimum, penetapan upah berdasarkan tingkat pendidikan dan penyusunan tingkat remunerasi pada jabatan yang lebih tinggi berdasarkan tingkat upah internasional serupa halnya menyusun investasi dan keringanan pajak nilai tukar yang tinggi tingkat presiden dan anggota penjelasan kerja dan telah menurunkan biaya modal swasta jauh di bawah kelangkaan atau biaya sosialnya. Dapat neto dari distorsi harga faktor ini telah mendorong perusahaan swasta publik dan menerapkan politik profesi yang dapat mendorong perlu dirancang untuk menjaga harga. Contoh lainnya kita dapat melihat bab jilid 1 bawah sinyal inisiatif ekonomi semuanya negara perkembangan telah melebih pribadi dari ekonomi prestasi pendidikan dengan tingkat pendidikan mencegah yang tinggi di mana pendidikan individu maka masa pendidikan yang lebih lama menjadi lebih memfahamkan cenderung menjatuhkan kesebaran kehidupan tinggi lengkap yang disesuaikan oleh kebijakan sebagai besar negara Indonesia di biaya pribadi atas pendidikan dan tingkat lebih tinggi telah menyebabkan situasi di mana pengembalian sosial atas investasi pada ekspansi pendidikan kuantitatif yang lebih jauh tampak kurangnya layak dibandingkan dengan peluang investasi alternatif. Dengan melihat contoh-contoh tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa ketimpangan antara manfaat ekonomis teoretis dari perencanaan dengan hasil praktisnya di kebanyakan di negara berkembang cukup besar. Kesenjangan antara kritik publik dengan realitas, kemiskinan, ketimpangan, mengurangi pengangguran dan kenyataan banyak kebijakan perencanaan negara berkembang tanpa disadari justru telah melestarikan semua persoalan tadi. Beberapa penjelasan utama hal tersebut terkait dengan kegagalan dalam proses perencanaan sendiri timbul akibat beberapa solusi tertentu. Rencana dalam rencana implementasi rencana pembangunan seringkali terlalu ambisius, ternyata itu berupaya mencapai terlalu banyak bersaing atau bahkan bertentangan. Rencana pembangunan seringkali sangat mencapai tujuan ditetapkan oleh hal ini itu yang melebihi sekitar 60 sampai lebih dari 100 bidang yang masuk dalam persyaratan baru untuk pembangunan Bank Dunia. Dan yang terakhir, kesenjangan antara perumusan rencana dan pelaksanaannya seringkali sangat besar. Misalnya banyak rencana dengan alasan akan diskusikan nanti tidak pernah dilaksanakan. Data yang tidak memadai dan tidak dapat diandalkan. Nilai ekonomi dari suatu rencana pembangunan bergantung pada kualitas serta keandalan data statistik yang mendasarinya. Apabila data tersebut lemah, tidak dapat diandalkan atau bahkan tidak tersedia seperti yang sering terjadi di banyak negara miskin, maka keakuratan dan konsistensi internal dari rencana kuantitatif untuk perekonomian keseluruhan menjadi jauh menurun. Dan ketika data yang tidak andal diapas parah oleh kelangkaan ekonomi, ahli statistik dan personel perencanaan yang lainnya, yang kualitas situasi untuk terjadi dengan negara miskin
usaha untuk merumuskan dan melaksanakan rencana pembangunan yang komprehensif dari Kerinci. Kemudahannya akan menghasilkan kekayaan semua tingkat. Gangguan ekonomi eksternal dan eksternal yang dihadapi korek kebijakan negara berkembang dan mengaruh perkembangan terbuka yang memiliki ketergantungan pada perdagangan bantuan dan modal. Pengekspansian iklim investasi asing swasta akan sangat sulit bagi mereka untuk memperbuat pengamanan jangka pendek, apalagi perencanaan jangka panjang kenaikan harga minyak pada era tahun 1970 telah mengganggu sebagian. Meliputi usaha badan-badan perencanaan mekanisme penguatan kebijakan dalam para perencana, administrator dan pemimpin politik dalam mengadakan dialog dan komunikasi internal yang mungkin kurang sesuai dengan kondisi lokal. Selain itu, ada banyak kekhawatiran akan pegawai negeri yang tidak kompeten, kurang berkualitas, prosedur birokrasi yang berbelit-belit, dan perubahan pasangan pribadi atau departemental antar kementerian. Misalnya, Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan seringkali menjadi kekuatan yang saling bertentangan. Alih-alih kerjasama, kurang komitmen pada tujuan nasional, bertentangan dengan tujuan regional, departemen atau mungkin pribadi oleh para pemimpin politik dan birokrat pemerintah, dan sejalan dalam minimnya rasa komunikasi bersama korupsi di kalangan politisi dan birokrat merajalela di perbanyak pemerintahan. Menit. Okey, kita akan membahas tentang pergeseran kebijakan era tahun 1980-an menuju pasar bebas. Akibat dari kekecewaan atas perencanaan investasi pemerintah yang dianggap gagal, banyak ekonom yang sebagian menteri keuangan di negara berkembang dan ketua organisasi pembangunan internasional keterbukaan yang menyarankan untuk meningkatkan penggunaan karisma pasar sebagai instrumen kunci untuk meningkatkan efisiensi dan percepat laju pertumbuhan ekonomi. Presiden AS Ronald dengan membuat sebuah upaya yang terkenal mengenai keajaiban pasar yang diucapkan dalam pidatonya tahun 1981 di Cancun, Meksiko, apabila di ALDE tahun 1970-an dapat digambarkan sebagai periode berkembangnya kegiatan sektor publik dalam meraih pembangunan yang lebih merata. Era 1980 dan 1990-an merupakan kemunculan kembali perekonomian pasar bebas sebagai bagian dari perubahan
Sebagai program liberalisasi pasar domestik, mereka mayoritas negara berkembang dan dengan beragam sederajat keseriusan setiap negara. Atas tujuan tersebut biasanya berkeinginan untuk mengurangi peran sektor publik, mendorong kegiatan sektor swasta yang lebih besar dan menghilangkan distorsi tingkat bunga upah dan harga barang konsumsi. Niat atas perubahan ini akan melicinkan roda mekanisme pasar sehingga dapat mencapai alokasi investasi yang lebih produktif. Selain itu, negara-negara berkembang yang kemudian mereka di ranah perekonomian internasional dengan cara mengenai nilai tukar, mendorong ekspor dan menghapus hambatan perdagangan antara berbagai organisasi internasional. Yang mendorong pentingnya pasar bebas adalah IMF dan Bank Dunia. Selain juga donatur bilateral seperti USAID, IMF mengharuskan adanya program dan kebijakan liberalisasi pasar, stabilisasi makroekonomi sebagai syarat atas aksi ekonomi. Secara cermat meninjau proyek pemindahan untuk memastikan bahawa proyek diajukan hanya dapat dijalankan oleh sektor swasta. Memperlihatkan beberapa masalah terkait dengan investasi pemerintah negara-negara berkembang, tetapi seperti hal kegagalan pasar seperti yang telah dibahas seringkali memperarah kondisi yang ada, begitu juga kegagalan pemerintah tidak serta menjadi argumen bagi pasar swasta. Sebagai contoh, Korea Selatan Pohang Steel Company dioperasikan oleh publik atau pemerintahan dan sangat efisien hingga privatisasinya tahun 2000. Sedangkan Steel Authority di India yang juga dimiliki oleh dioperasikan oleh publik telah menjadi contoh inefisiensi. Tingkat bunga disubsidikan terjadi baik di Asia Timur di mana pertumbuhan mengalami percepatan dan juga Amerika Latin di mana pertumbuhan stagnan. Kegiatan penggunaan renta yang tidak produktif mudah sekali ditemukan baik di pasar swasta yang kurang fungsi dengan baik maupun dalam kegiatan operasional negara yang inefisien. Penilaian sederhana atas manfaat relatif dari kegiatan publik dan swasta tidak bisa dilakukan tanpa melihat konteks negara tertentu yang situasi kontraknya. Tetapi bagi negara-negara berkembang yang berniat untuk memperluas reformasi pasaran, tak kerana sektor publik atau kerana adanya tekanan IMF atau Bank Dunia, sejumlah persyaratan parti ekonomi harus dipenuhi. Okey, selanjutnya persyarat sosiokultural dan persyaratan ekonomi pasar memberikan banyak hal positif, antaranya menghantarkan barang yang diinginkan konsumen pada tempat yang waktu yang sesuai dengan keinginan mereka dengan memberikan insentif bagi inovasi. Amatan saya mengatakan bahawa menentang pasar sama halnya dengan menentang percakapan. Dan yang digunakan sebagai percakapan memang membahayakan bagi mereka yang melakukan percakapan tersebut, tetapi hal ini tidak menjadi alasan untuk menentang percakapan secara umum. Mendukung sistem pasar yang berfungsi baik, menguntungkan syarat khusus bidang sosial, hukum budaya dan seringkali batasan jika tidak mahu. Katakan absen negara-negara berkembang, penipuan, korupsi, monopoli dan kegagalan pasar lainnya tidak hilang dengan ayunan tongkat sihir. Yang pasal lainnya tidak hilang dengan ayunan tongkat sihir neoklasik. Nathan Kevin dan Robert Dorfman mengidentifikasi 14 persatuan kelembagaan dan budaya agar para swasta berjalan efektif. Yang pertama, kepercayaan pada perubahan asuransi masuk dan sebagainya. Kedua, hukum dan ketertiban pelaksanaan kontrak. Ketiga, keamanan individu dan properti dan pemilik. Menyeimbangkan persaingan, kerjasama untuk menciptakan tempat kerja, aman ekonomi yang lebih bersih. Yang kelima, pembagian tanggungjawab kekuasaan badan peradilan yang independen. Yang keenam, altruisme masyarakat, jaring keamanan sosial bagi seluruh dapat klinis orang lanjut usia sebagainya. 7, mobilitas sosial lagi mengisi toleransi atas 8, nilai misalnya sebagai simulasi produk yang lebih tinggi, mudah keputusan. Yang 7, mobilitas sosial basic dari sosial atas semangat bersaing. 8, nilai misalnya sebagai produk. Yang ke-9, menunda keputusan untuk menciptakan individu, tabungan individu. Baiklah, cuma itu dari perumusan kebijakan pembangunan serta peranan pasar negara dan masyarakat yang saya bacakan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.